Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Sadia, NPM 23412046 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter di Indonesia menunjukkan perkembangan dan penguatan yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia atau BI telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi melalui berbagai instrumen kebijakan moneter, intervensi di pasar valuta asing, dan pengelolaan cadangan devisa. Inflasi di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan, dan stabilitas sistem pembayaran terus berkembang dengan berbagai inisiatif dari BI, seperti Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dan KRIS. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu dihadapi seperti volatilitas pasar keuangan global, ketidakpastian ekonomi global, dan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terbuka lebar, seperti melalui pengembangan ekonomi digital, peningkatan inklusi keuangan, dan pengembangan UMKM. Pandangan saya tentang sistem moneter di Indonesia terkait dengan uang digital dan kebijakan moneter. Berdasarkan analisis saya, sistem moneter di Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi dengan munculnya uang digital. Transformasi ini membawa peluang dan tantangan bagi stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar rupiah. Adapun peluangnya, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Uang digital dapat membantu mempercepat dan mempermudah transaksi keuangan, serta memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Uang digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Adapun tantangannya, yang pertama, ketidakstabilan sistem keuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, uang digital dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar dan resiko sistemik. Yang kedua, kejahatan keuangan. Uang digital dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Adapun pelindungan konsumen. Penggunaan uang digital perlu dilindungi dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Kebijakan moneter dan uang digital. BI telah mengambil langkah-langkah untuk merespon perkembangan uang digital seperti mengembangkan regulasi untuk uang elektronik dan dompet digital. BI telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur penyelenggaraan uang elektronik dan dompet digital, termasuk persyaratan modal, tata kelola, dan manajemen risiko. Menerbitkan uang digital Bank Sentral, CBDC. BI sedang menjejaki kemungkinan penerbitan CBDC yang dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Teknologi blockchain yang mendasari uang digital memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem keuangan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan blockchain di Indonesia seperti infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang belum memadai di beberapa daerah dapat menghambat penggunaan blockchain. Yang kedua, edukasi dan literasi. Masyarakat perlu diedukasi tentang manfaat dan resiko blockchain. Kerjasama antara lembaga diperlukan, kerjasama pemerintah dan regulator untuk menciptakan ekosistem blockchain yang kondusif. Pandangan saya optimis bahwa uang digital dan blockchain dapat membawa manfaat bagi Indonesia jika dikelola dengan baik. Namun, BI perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan moneter terkait uang digital dan blockchain agar
stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar rupiah dapat terjaga. Beberapa saran dari saya. Yang pertama, BI perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap uang digital dan blockchain. Yang kedua, BI perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat tentang uang digital dan blockchain. Yang ketiga, BI perlu bekerja sama dengan pemerintah dan regulator lainnya untuk menciptakan ekosistem uang digital dan blockchain yang kondusif. Dengan langkah-langkah yang tepat, saya yakin bahwa uang digital dan blockchain dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem moneter di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.